Halo, kali ini saya akan membahas mengenai analisis manajemen perbankan. Tujuan dari video ini menjelaskan mengenai manajemen perbankan. Jadi kayak melihat bagaimana kita dari kacamata manajemen perbankan, maksudnya dari internal maupun dari segi investor. Saya akan mengerucut karena perbankan itu banyak. Saya fokusnya ke ultra microfinancing. Selanjutnya, jadi parameter yang nanti dalam analisis yang kita kerjakan adalah model bisnis bank, kemudian likuiditas bank dan kolektabilitas bank. Dan untuk dua parameter ini saya sudah bahas pada video sebelumnya. Silahkan lihat nanti di deskripsi di bawah atau pada titik informasi di sebelah kanan video. Kemudian nanti kita akan membahas pembentukan KPN, terus nanti habis itu melihat analisisnya nanti beban operasional yang meliputi pemasaran, gaji dan tunjangan, dan infrastruktur. Kemudian selanjutnya yaitu melihat kinerja manajemen menggunakan modal. Jadi nanti manajemen internal menggunakan modal seperti apa. Dan model bisnis ini sebenarnya ada banyak ya. Model bisnis itu ada consumer banking yang misalnya contohnya kayak BNI, BRI, ya bisa BRI. Terus habis itu eh, kalau untuk selanjut bisnis bank, model bisnis bank itu ada lagi yaitu model bisnis corporate banking. Contohnya Bank Mandiri, Bank BNI itu salah satu ya istilahnya contoh corporate banking. Terus habis itu selanjutnya kita akan fokus pada ultra microfinancing. Yang mana kriteria ultra microfinancing itu saya ambil ini gambarnya dari laporan tahunan PNM. Biasanya itu platformnya maksimal 10 juta pembiayaannya, kemudian sasarannya itu ibu rumah tangga, biasanya perempuan, jadi di rumah, kerja di rumah itu. Terus habis itu biasanya ini berkelompok, jadi penerima biayanya nanti dikelompok karena dalam kelompok ini bisa mendapatkan apa ya diskusi dan mudah dalam mengkoordinir dari debitur calon debitur atau yang pihak yang mau dibiayai oleh bank. Kemudian biasanya yang ciri khasnya ini kalau yang ultra microfinancing ini segmen yang kita nanti akan bahas juga eh, ini biasanya angsurannya mingguan. Jadi biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nanti banknya atau banker atau pegawai bank akan datang langsung ke daerah kampung-kampung. Biasanya di daerah-daerah yang memang belum dijangkau oleh bank. Kemudian skema pembiayaan yang nanti dibahas di sini nanti bisnis bank sebenarnya nanti kita sebenarnya bisa untuk yang umum juga misalkan consumer banking atau corporate banking. Namun skema di sini nanti saya lebih merucut ke ultra microfinancing yang mana di sini biasanya nanti pertama nanti ada marketing yaitu sosialisasi. Jadi nanti nyari brosur, sebar brosur. Kemudian nanti ada uji kelayakan. Jadi tidak langsung tidak ini perbankan yang tidak seperti rentenir atau bank precit atau banyak lah ya rentenir yang bank-bank yang ilegal itu ini ada kelayakan dulu kemudian nanti ada persiapan jadi nanti calon debitur atau calon yang mau dibiayai oleh bank itu menjalani pelatihan selama 5 hari ya ini contoh untuk di PNM ya jadi modelnya seperti itu. Kemudian nanti kalau setelah ini dua tahap ini, maka akan ada pencairan. Jadi dananya akan dicairkan sebagai pembiayaan. Kemudian setelah itu ada evaluasi dan pembayaran angsuran. Biasanya nanti dikelompokkan di arisan lah biasanya. Ada kelompok-kelompoknya. Biasanya modelnya seperti itu. Nah, di sini untuk ultra microfinancing yang kita bahas itu saya ambil utama ini PNM, kemudian ada pesaingnya BTPN Syariah, terus ini koperasi, terus habis itu MBK, terus Bina Arta Ventura serta Amarta. Nah, ini untuk yang apa ya? Selain saingannya itu ada yang sama itu koperasi, terus ini fintech sebenarnya itu lebih ke marketplace atau tempat untuk mencari pembiayaan atau menaruh uang. Jadi kayak istilahnya kita mencari peer-to-peer lending lah seperti itu. Nah, biasanya sejarah kita melihat sejarah juga dulu yang pertama kali mencetus bisnisnya seperti ini yang berbasis perbankan itu BTPN Syariah. Jadi dia lebih dulu tahun 2010. Kemudian karena berjalannya waktu
ternyata menarik juga, akhirnya PNM mulai menyasar yang sama seperti BTPN Syariah. Jadi tahun 2015 PNM juga mengikuti dengan namanya produknya namanya PNM Mekar. Jadi tadi yang saya jelaskan yang di awal ini PNM Mekar. Nah, yang satu ini Ulam, ini dia lebih besar, maksimal 200 juta platformnya. Jadi, tapi namun sekarang pada tahun ini itu PNM Mekar itu yang memang paling dominansi pembiayanya daripada Ulam seperti itu. Selanjutnya sebenarnya dari kita lihat CKPN. Jadi setelah tadi melihat model bisnisnya perbankan, kita lihat CKPN. Nah, CKPN ini apa sih gitu? Sebenarnya kemarin sudah dijelaskan pada video kolektibilitas bank namun secara pendek. Namun ini saya akan lebih rinci mengenai CKPN pada perbankan. Jadi di CKPN ini sebenarnya tuh karena kredit yang diberikan oleh bank itu tidak semuanya lancar atau sampai lunas. Jadi nanti ada yang menunggak. Jadi nanti karena seperti yang saya jelaskan pada kolektabilitas bank, jadi kita melihat kredit itu yang meminjam uang itu juga ada yang telat membayar. Misalnya ya ini call ada namanya call di bank namanya call 1 sampai call 5 macet. Nah, ini saya pernah bahas pada video kolektabilitas bank. Ya, kalau misalnya pengen lebih tahu lebih lanjut silahkan nonton video kolektabilitas bank. Jadi di sini setelah dikelompokkan, nah bank itu perlu menghapus bukukan. Jadi kayak istilahnya, ya gampangnya kayak ini kalau nunggak ditagihnya susah, akhirnya yaudah saya relain aja lah gitu kan. Ya gampangnya gitu. Tapi konsekuensinya kalau misalnya nilai CKPN ini terlalu besar, maka nanti akan mengurangi keuntungan bank. Jadi tidak optimal kan. Nah, tapi ini CKPN itu tidak hanya CKPN yang menentukan kinerja bank ya, namun juga bagaimana bank itu bisa menyeleksi kriteria nasabah yang hendak dibiayai. Nah, itu juga menjadi perhatian. Selain itu juga faktor eksternal, misalnya dari debitur atau yang pihak yang didanai oleh bank juga faktor ekonomi juga mendominan juga karena ya dalam operasional perbankan itu kan juga melihat dari eh, bisnis yang dijalankan oleh debitur. Nah, ini kita juga bisa lihat beberapa industri. Misalnya ini contoh saya ambil dari laporan keuangan BNI, dia udah ada industri, jasa usaha, konstruksi, konsumer, listrik, ya banyaklah di sini bisa dibaca sendiri. Namun di sini yang menarik untuk sektor yang paling jarang gagal bayar atau munggah itu malah justru di listrik, gas dan air. Ini hal yang menarik ya. Berarti indikasi bahwa pada bulan Maret 2023 itu sektor di listrik serta tambang ini mana pertambangan serta ini lainnya juga tidak terdefinisikan. Namun yang kita bisa lihat jelas ini listrik gas itu energi itu paling tepat, berarti sektornya lagi bagus. Jadi ini juga bisa melihat dari kondisi ekonomi makro juga, walaupun ya ini sebenarnya kalau BNI kan cuma satu ya, sebenarnya kan bank ada banyak. Cuma kita kalau bank itu sebenarnya sebagai proksi atau gambaran umum dari kondisi ekonomi juga. Nah, balik lagi ke CKPN ini. CKPN ini jadi tergantung manajemen berapa yang mau dibuka. Misalnya ini kalau BNI 50% call 1, 80% ya ini sekitar 60% call 2, 70% call 3, 100% call 4. Jadi ini tergantung dari manajemen ya. Jadi rata-rata bank besar itu menerapkan persentase CKPN tiap golongan kolektibilitas itu beda-beda. Sama biasanya. Namun kalau misal itu dari kacamata banker atau manajemen internal. Namun kalau investor itu bisa menentukan sendiri mau CKPN itu berapa. Jadi terserah mau kalau misalnya berpikir konservatif ya dia telat 1 hari bayar, misalnya nasabah bank itu telat 1 hari bayar langsung dihapus bukukan ya bisa saja. Ya terserah nanti dari sisi kita melihat kualitas dari pembiayaan. Nah, ini saya ambil contoh juga dari BTPN Syariah. Di sini juga bisa kita lihat bahwa CKPN persentase CKPN yang diterapkan oleh manajemen BTPN itu dia lebih ketat ya. Jadi hampir semuanya kalau untuk call 1 sama, namun di call 2 saja sudah hampir semua sudah sekitar 70%. Dia lebih tebal. Namun, kalau dalam kita nanti kacamata investor, baik lagi seperti yang saya jelaskan tadi, harus melihat bagaimana kita juga mengasumsikan CKPN yang wajar pada
eh, analisis yang kita baca seperti itu. Kemudian ini selain itu kita juga melihat dari sisi beban operasional dari bank. Jadi ini saya melihat dari saya bisa membandingkan antar bank ya. Di sini ada BSI, BTPN Syariah serta OCBC. Ini nggak bisa di apple to apple karena sebenarnya dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan BSI, BTPN Syariah dan OCBC ini beda. BSI itu 160 triliun, BTPN Syariah hanya 11 triliun, OCBC ini sekitar 80 triliun. Jadi nilai itunya sebenarnya beda pembiayaan serta target konsumen atau target debitur atau yang pihak yang dibiayai oleh bank itu juga berbeda BSI dengan BTPN Syariah. BTPN Syariah ini memang fokus ke ultra mikro ya. Jadi saya kerucutkan untuk saya tahu untuk ultra mikro. Yang saya tekankan di sini sebagai beban operasional itu bagaimana manajemen itu bisa mengoptimalisasi kinerja dari bank. Jadi misalnya nih di sini kita lihat dari penyaluran dana apa ya istilahnya. Pendapatan penyaluran dana ini istilahnya dapat bunga atau bagi hasil atau keuntungan atau margin kalau di syariah. Jadi ini dari 2021 sampai 2022 itu bertambah semua ya dari 3 bank ini. Nah, tapi ini sebenarnya juga di faktor eksternal juga mendominasi karena sekarang sedang mengalami kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Nah, kenapa kita juga bisa lihat di sini marketing yang dilaksanakan oleh 3 bank ini, kita lihat misalnya dari BSI, BTPN Syariah serta OCBC. BTPN Syariah ini dia memiliki beban promosi yang sangat lebih sedikit, paling sedikit bahkan dibandingkan dengan bank-bank lain. Maksudnya apa? Dari sini berarti dengan marketingnya kecil, dia bisa menaikkan bunga atau pendapatan atau pembiayaan yang bisa didapatkan oleh bank. Jadi dia makin efisien gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini dari 3 ini walaupun nggak bisa apple to apple, tapi kalau dari angka itu BTPN Syariah dia unggul. Kemudian kalau kita misalnya kita lihat dari beban tenaga kerja, misalnya gaji karyawan dan tunjangan itu sebenarnya ketiga bank ini sebenarnya sama ya, relatif sama. Sekitar rate 20% sampai 24%. Nah ini berarti maksudnya apa? Berarti gaji dari yang diterima oleh bank itu juga misalnya karyawan bank itu nilainya masih wajar. Jadi sama ya. Terus habis itu kita bisa lihat di sini dari segi yang beban bank, biasanya beban bank itu untuk apa? Beban bank salah satunya juga untuk memberikan bunga atau margin untuk yang menitipkan uang di bank. Jadi atau yang ikut pembiayaan kalau syariah. Nah, di sini yang menarik di sini BSI sekitar 23% dari total bunga ya atau bunga yang imbal hasil yang dia dapat. BTPN Syariah itu sekitar 8% dan OCBC sekitar 30%. Nah, ini dari sini yang paling tinggi itu malah justru OCBC. Berarti OCBC ini memberikan beban pada deposan atau yang menabung di bank OCBC itu juga tinggi ya. Ini tujuannya juga biasanya manajemen harus bisa agar bisa menaruh uangnya dan tertarik untuk menaruh uangnya di bank OCBC. Namun di sini yang menarik BTPN Syariah dia tidak perlu bunga yang besar, maksudnya presentase dari bunga yang didapat sehingga ini menjadi nilai plus bagi BTPN Syariah untuk mendapatkan deposan. Namun kalau di lapangan kamu cek misalnya di bank itu imbal hasil yang didapat itu paling besar justru di bank BTPN Syariah yang tahun ini sampai 5%. Ya, kalau nggak salah, tapi kalau salah mungkin mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Kalau BSI itu sekitar 2,5 sampai 3%, OCBC sekitar 3%-an. Nah, ini justru BTPN Syariah dia justru paling tinggi, namun dari segi operasional malah bebannya tuh paling kecil untuk pemilik dana. Ya, sebenarnya malah justru bagus. Bukan berarti apa ya istilahnya. Ini kita berbasis dari data ya yang kita baca. Jadi maksudnya dari beban operasional ini yang saya maksud dan tekan bahwa sebenarnya melihat operasional ini bisa melihat mana yang bisa lebih efisien dari kacamata manajemen atau dari segi kacamata investor. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat dari kinerja dari pembiayaan. Jadi ini kita lebih fokus lagi ke ultramikro, tadi kan masih campur-campur karena datanya tidak semuanya lengkap ya. Saya juga ini perlu penyesuaian. Karena dalam memasuki data ini, mengisi data-data ini juga perlu kita harus paham mengenai
mekanisme pembacaan akuntansi di laporan keuangan tiap institusi. Nah, itu dua ini BTPN Syariah dan PNM itu berbeda. Jadi untuk BTPN Syariah ini yang berbeda adalah apa? Sebenarnya lebih ke capital invested atau modal yang ditanamkan oleh pemilik. Jadi sebenarnya pemilik itu BTPN Syariah itu modelnya pakai ekuitas atau saham. Jadi saham yang dimasukkan, namun di sini juga tidak disuntik terus-menerus. Sedangkan kalau PNM ini dia berbasis pinjaman dan medium term note atau surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh PNM. Nah, di sini jadi kalau untuk PNM dia memang ditambahi terus oleh pemerintah. Jadi atau dia PNM ini terus menjual obligasi sehingga mendapatkan pendanaan terus dari eksternal. Namun di BTPN Syariah dia hanya mendapatkan pendanaan pada saat modal dasar dan IPO kemarin tahun 2018. Nah, itu dia bisa naik ini kenapa? Karena tidak semua laba yang dihasilkan oleh BTPN Syariah itu dibagikan sebagai dividen, namun ada yang menjadi modal dasar lagi, jadi menggulung istilahnya, maka dia naik. Kalau yang di PNM dia berbasis surat berharga sehingga ketika mau butuh tambahan modal dia tinggal mengeluarkan surat berharga seperti itu. Jadi terus kemudian jadi ini lanjut sebenarnya kita mau lihat kinerjanya ya fokusnya. Namun saya menjelaskan cara menulis ini ya memang penulis ini dulu baru bisa melihat kinerja, bisa melihat ini bagus atau enggak ya. Caranya melihat itu. Nah, ini kita bisa lihat dari persentase loss ini maksudnya apa? Persentase loss itu rasio antara pendapatan dengan CKPN. Jadi CKPN ini tadi saya jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, itu jadi rasionya ada berapa persen? Sekitar 2019 PT Misalnya 7%. Dibandingkan dengan PNM memang dia lebih kecil PNM ya. Namun yang menarik sebenarnya gini, harusnya ya 2020 itu biasanya memang secara ekonomi keseluruhan itu memang ekonomi sedang jelek ya karena pandemi sehingga banyak kredit yang macet. Seharusnya CKP-nya terbentuk tuh naik ya, misalnya tahun 2019 PTM Syariah 300 miliar ke 800 miliar, ini sampai 22% gitu. Namun di PNM ini kok di sini CKPN-nya naiknya nggak signifikan ya gitu. Sebenarnya CKPN itu kan tidak bergantung pada kredit yang macet. Ya sebenarnya harusnya bergantung ya. Namun di sini nggak tahu kenapa saya baca di laporan keuangannya CKPN di PNM itu dia tidak semuanya. Padahal seharusnya yang kredit macet itu sampai 1 triliun loh. Kalau di PNM. Namun dia manajemen internal PNM ini hanya membukukan CKPN-nya 304 miliar. Jadi di tahun di tahun selanjutnya memang lumayan besar, bahkan di tahun 2022 CKPN-nya sampai 2 triliun. Jadi memang langsung mencetak besar ya. Misalnya ini dari 5 triliun pendapatan imbal hasilnya 5 triliun ke 12 triliun berarti kan 100% ya. Namun di CKPN-nya naik sampai 6 kali lipat. Nah, di sini beda hal kalau di BTPN Syariah dia relatif lebih linier ya. Misalnya di tahun 2020 ke 2021 dan 2022. Walaupun memang 2019 memang sangat kecil ya loss-nya. Kemudian selanjutnya net profit margin. Jadi di sini aspek yang perlu kita cek itu net profit margin, yaitu rasio antara net profit keuntungan bersih dengan pendapatan bunga atau imbal hasilnya yang didapat dari suatu instansi. Nah, di sini rumusnya ya ini net profit dibagi revenue. Itu sekitar 40%. Ya ini ada angkanya sudah dihitung dengan Excel. Namun di sini yang menarik kita lihat memang kalau pas 2019 lebih tinggi di PNM ya. Namun pada saat berjalan malah PNM ini mengalami penurunan kinerja, net profit margin-nya turun dia. Namun di PTPN malah bisa naik di tahun 2022. Jadi nilainya lebih besar di tahun 2022. Berarti apa? Dari tiap penambahan return atau hasil yang didapat oleh BTPN itu bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan juga lebih tinggi daripada PNM. Walaupun memang pembiaya dari segi bunganya besar karena sebenarnya ini nilainya dia pembiayanya imbal hasil lebih tinggi besar nih karena faktor suntik dana istilahnya dari penerbitan obligasi. Kemudian tapi kalau kita lihat dari segi tadi karena saya jelaskan karena basis capital investornya beda ya, kita melihat dari sisi investor atau pemilik. Ini aku menulis sebagai investor atau pemilik dari dua instansi ini, misalnya BTPN Syariah ya umum, publik, dan pemendalinya yaitu Bank BTPN.
PNM ini pemerintah biasanya, namun juga ada dari swasta sedikit. Nah, kita bisa lihat ROI-nya yang dihasilkan itu, rumus ROI itu dari revenue, pendapatan bunga atau imbal hasil dibagi dengan modal yang diinvestasiin oleh pemilik gitu. Ini nilainya sebenarnya sudah dikurangi oleh kalau dalam laporan keuangan di PNM itu ada namanya dana angsuran cadangan, dan yang itu ya sebenarnya uang dari nasabah ya. Terus dikurangi, sebenarnya ini juga nggak mencantumkan nilai, saya tidak menambahkan nilai dari ekuitas, karena sebenarnya ini juga mayoritas besar pendanaan PNM, modal PNM itu sebenarnya pemilik itu bukan dari ekuitas. Namun kalau ditulis juga ekuitas, nilai ROI-nya akan sedikit karena nilai capital invested-nya akan semakin besar. Namun revenue-nya tetap, karena ini pembagi ya istilahnya. Nah, jadi tapi kalau kita lihat dari ROI-nya itu melihat misalnya kita jadi segi bagaimana manajemen itu bisa mengoptimalisasikan kinerja perusahaan, BTP Syariah itu lebih unggul. Di sini bisa lebih tinggi ya di ROI-nya. Jadi ROI ini dia lebih tinggi, sehingga bisa disimpulkan kalau misalnya kita lihat dari kinerja bank, ya apa ya, relatif lebih tinggi, lebih baik di BTP Syariah. Karena mungkin memang di dalam apa ya, operasionalnya memang BTP Syariah memang lebih selektif dalam melihat nasabah, serta dapatkan pasar yang niche atau pasar yang khusus, misalnya udah sampai pelosok, sampai blusu, sampai masuk hutan, sampai kali ya kayak gitulah. Kalau PNM dia mungkin tidak sampai terlalu dalam seperti itu, walaupun memang wilayah pinjamannya lebih luas ya. Eh, Demikian dari saya. Apabila ada yang perlu ditambahkan maupun dikoreksi, silahkan ditulis pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan salam.